kita siap untuk beribadah, memuji, muliakan Tuhan. Saya minta tolong untuk saudara-saudara yang ada di sini, untuk handphonenya di silent, ya, supaya tidak mengganggu dan kita lebih sungguh-sungguh beribadah. Ya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami datang untuk memuji muliakan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam, untuk menikmati hadirat-Mu. Biar setiap kami yang ada di tempat ini, atau dimanapun kami berada ya Tuhan, Tuhan jamah setiap hati kami. Layakan kami di hadapan-Mu Tuhan, agar setiap pujian dan penyembahan hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami muliakan. Naikkan syukur-Mu saudara-saudara. Naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami muliakan Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Ini kami Tuhan, kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Layakan setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap hati kami. Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat. Kami sembah, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bangga mempunyai Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu tak terbatas Tuhan dalam hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu
naikkan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Dengan iman katakan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kami nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan. Sungguh tak terbatas kuasa kasih-Mu atas kami Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Tetap semangat ya, biarpun di luar hujan, kedinginan ya, saudara tetap semangat. Puji Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dari untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Yesus Kristus. Masih tetap berdiri, masih tetap semangat. Kita mau naikkan pujian Engkau baik. Tetap sukacita ya saudara. Baik, Teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Katakan, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Yesus baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. hadapan Kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Saudara percaya Tuhan Yesus baik? Amin. Silakan duduk kembali. Ya, persiapkan hatimu mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik untuk kami Tuhan. Kasih setiamu untuk kami tak berkesudahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku
tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Naikkan pujian ini saudara dengan sungguh-sungguh. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saya serahkan pada hambanya Ibu PDT Esther Evi Chandra. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Sampai hari ini kami terus diberi kesempatan memuji, menyembah kepada Engkau Tuhan. Bahkan kami diberi kesempatan beribadah kepadamu Bapa. Karena kami tahu itu bukan karena kami, tetapi Roh Kudus yang memimpin kami untuk kami beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa, urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami yang akan mendengarnya Bapa. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan, hati yang terbuka lebar, menerima siraman daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, alaskan doa ini hanya di dalam satu nama yang ajaib.
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari umat percaya bersama saya katakan amin. Saya buka ya. Napasnya sesak. Shalom. Sebenarnya kalau pakai ini saudaraku, pakai apa namanya? Masker membuat lebih cakep dikit. Itu kejujuran. Ya. Jadi yang kurang-kurang gak kelihatan. Tapi karena keadaan saat sekarang udah mulai tambah umur, kesesakannya juga udah mulai ada. Perutnya udah melembung juga kan, napasnya tersengal-sengal. Dari tempat ini sekali lagi saya menyatakan shalom buat saudara semua yang hadir di pagi hari ini. Pertama kali kita onsite saudara. Saya melihat ada Ibu Sisi, siapa yang tengah ya? Yang berulang tahun kayaknya ya. Ya, sepertinya gitu. Kalaupun nggak berulang tahun ya ulang tahun aja supaya umurnya panjang. Ada Opa, ada siapa tuh yang datang ya? Ada beberapa orang saya percaya. Semuanya datang sekalipun kita dalam keadaan hujan. Nah inilah anak-anak Tuhan. Amin. Yang datang, amin. Yang masih ketinggalan, amit-amit. Enggak saudara. Siapapun mereka yang hari ini mendengar akan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada, pastinya Tuhan Yesus memberkati. Amin saudara. Pagi ini kita mau belajar tentang mengatasi kepahitan hati. Saya berpikir atau saya kira setiap orang pastinya pernah merasakan seperti itu. Ya, kita mau belajar tentang bagaimana sih mengatasi kepahitan hati. Saya ambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Kebanyakan. Ayat 35 sampai 36. Ada yang bisa bantuin? Kalau nggak ada saya bacain buat saudara. Tergantung nih, kalau ada yang bisa bacain, nggak bisa. Saya bacakan buat saudara, tahu? Lukas 35 sampai 36. Ya. Lukas pasal 6 ayat 35 sampai ayat 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudaraku, hari ini bilang begini, Allah yang Maha Tinggi, Dia itu baik terhadap orang-orang yang nggak tahu terima kasih. Pada orang-orang yang nggak tahu, yang hidupnya ngawur, Dia Allah tetap baik. Tapi kita manusia kadang mau nggak baik, maka itu kita belajar hari ini. Karena gara-gara persoalan tolong ini kebesaran nih, suara saya udah besar soalnya. Ya, saudaraku, di dalam menghadapi kehidupan ini, ya, tentunya banyak orang yang mengalami kekecewaan, bahkan terluka. Ya, sulit sekali untuk disembuhkan, apalagi yang membuat terluka itu keluarganya, bapak mamanya, anaknya, mantunya, cucunya, iparnya, mertuanya, terluka yang sulit dihilangkan. Batin yang terluka itu akhirnya menjadi akar kepahitan. Saya nggak tahu di sini ada nggak yang punya akar kepahitan. Kalau akar itu ada kali ya, akar apa yang bagus? Akar alang-alang ya. Apa lagi? Akar ginseng. Oh,
luar biasa. Terima kasih. Kalau akan menjadi akar kepahitan bisa merugikan diri kita, saudaraku. Hidup orang lain, bahkan orang percaya nih kita, saudara dan saya, sekalipun pendeta. Kan judulnya doang, pendeta. Tapi di mata Tuhan sama, saudaraku. Pun bisa mengalami seperti itu, kecewa. Mungkin ada beberapa pendeta yang saya nggak sebutkan namanya, kalau saya sebutkan karena saya nggak tahu, saudaraku. Jadi saudara ada yang merasa, waduh ini bikin saya kepahitan ini orang. Ya bahkan saya mendengar kemarin ya. Zaman sekarang edan katanya nih. Mereka berpamitan untuk pindah gereja. Kecewa. Saya minta di sini enggak. Amin. Kalau dia pindah pergi ke tempat yang bukan gereja, kita kecewa. Nanti gagal kita melayani. Tapi kalau pindah ke gereja, biarkan aja masih melayani Tuhan juga. Masih beribadah juga. Ya, karena gereja itu bukan tempat untuk yang enak-enak kalau mereka yang menyadari. Nanti ngawur nih jalannya, akhirnya menceritakan curhat. Saya nggak mau curhat. Maka itu saya mau ajak saudara di penghujung tahun 2021 kita perlu membuang kepahitan hati. Kepahitan hati itu sungguh meracuni kehidupan kita, saudaraku. Apa sih akibat kepahitan? Saya sebutin kalau itu ada di bagian saudara. Ayo, simak benar-benar pembicaraan saya hari ini. Akibat kepahitan, ini buat fisiknya nih. Kepahitan akan, ini saya baca di Kompas saudaraku. Merangsang hormon tertentu dari kelenjar bawah, otak, adrenalin, gondok, kelenjar dan lainnya. Kelebihan hormon ini akan menyebabkan penyakit, berbagai penyakit. Itu akibat kepahitan saudaraku. Seperti radang usus, pembekakan kelenjar gondok, tekanan darah tinggi, iyalah emosi ya. Yang lebih gawat lagi kanker. Ada lagi kanker itu ada singkatan kantong kering. Ini enggak, ini kanker beneran penyakit. Ya, daya tahan tubuhnya menurun. Raut wajahnya menjadi kaku. Otaknya menegang, enggak ada lagi sukacita. Karena kepahitan namanya. Ngelihat orang apalagi curiga terus, ya kan saudaraku. Sakit tulang, saya juga sakit sih, tapi saya enggak kepahitan saudaraku. Maaf. Saya ada sedikit sakit tulang, ya. Secara emosinya kepahitan membuat seorang kehabisan energi, emosional, depresi. Pernah nggak saudara ketemu orang seperti itu? Pastinya pernah. Secara mental nih, kepahitan, kemarahan, kebencian mengendalikan pikiran kita. Sehingga sulit konsentrasi. Maunya sih pikirin yang baik-baik. Tapi karena itu ada akarnya. Melihat orang bawaannya. Kayak saya. Ada akarnya melihat si sabar. Sabar kamu kenapa enggak ini kepahitan saudaraku. Maafin saya belum begitu, belum. Doain ya supaya jangan sampai ada itu. Ya, mudah capek, gelisah, sering masuk rumah sakit. Saya juga beberapa kali tahun kemarin sering masuk rumah sakit. Tetapi justru di tahun yang berbahaya di tahun ini, Tuhan baik. Saya enggak masuk rumah sakit cuma 1 kali dan tidak lagi masuk rumah sakit. Amin. Saya loh. Kepahitan dapat melipat gandakan. Kepahitan mudah diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Percaya enggak? Saudara punya kepahitan. Cerita sama anaknya. Itu. Nenek lu yang dari si A itu. Waktu kita susah, boro-boro ditolong. Yang ada dimarah-marahin. Simpan anaknya. Ya. Saya nggak mau cerita terlalu panjang. Ada lagi anaknya cerita lagi sama anaknya. Terus ke generasi terus sampai keturunan keberapa. Apalagi ada orang bilang begini. Amit-amit 7 turunan. Betul nggak kalau orang kepahitan seperti itu? Saudara yang suka nonton film silat zaman dahulu, yang muda-muda nih nggak pernah, saya nggak tahu nih ada filmnya nggak ya sekarang.
Yang musuh, terus saudara yang ini juga musuh, ada nggak? Ada ya, filmnya. Pernah nontonnya anak muda ya? Maklum, lihat dong rambutku sudah memutih. Artinya aku nggak nonton yang anak muda. Ya, seperti buku Koping Ho. Turunan terus kepahitan, musuh terus. Hati-hati saudara. Kepahitan itu mengakibatkan kurang bahagia diri kita. Kurang baik untuk diri kita. Untuk fisik, untuk daya tahan, untuk muka apalagi yang udah tembem kayak saya. Kepahitan. Nggak enak banget. Kan kalau enggak, kalau sekarang luas. Cakepan dikit gitu ya. Yang kurus, bengek kayaknya ya saudara. Tapi saya nggak bercerita tentang itu, saya cuma bercerita bagaimana kita mengatasi kepahitan hati. Saya ada bapak senior saya kadang-kadang harus hati-hati. Hari ini kita belajar 3 cara mengatasi kepahitan hati. Agar kita dapat mengatasi kepahitan hati, maka perlu kita belajar untuk mengampuni. Belajar untuk mengampuni. Ayatnya di mana? Saya kasih tahu. Lukas 6, 27, 28. Saya bacain. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutukmu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Enak banget. Bisa enggak? Yang mau mengampuni ngomong begini, enakan dia. Saudara tahu enggak sebenarnya itu mengenakan saudara. Firman Tuhan ini untuk mengenakan kita. Iya. Kita sulit mengampuni karena merasa terlalu disakiti. Ada tuh ya lagunya Yu Ting Ting apa? Sakitnya tuh sampai di sini. Dulu tuh saya kalau lagi presentasi, kalau dia bilang ini orang kok dibilangin gak ngerti-ngerti. Sampai sakitnya mereka jawabin sampai di sini, bayangin. Sini sampai kedalaman hati. Ya, kita sulit sekali mengampuni atau orang yang bersalah gak layak diampuni kayaknya. Apalagi suami yang brengsek. Saudara jangan dipikirin, makanya supaya gak dipikirin, ampunin. Sebesar apapun kesalahan seorang pada hidup kita saudaraku, lebih besar kesalahan kita pada Tuhan. Ayo ngaku apa enggak mau ngaku. Benar apa enggak benar. Kesalahan kita kepada Tuhan besar. Diampuni Tuhan. Dan Tuhan sudah mengampuni seluruh kesalahan kita dan dosa kita. Ya, kita harus mengampuni orang lain sama seperti Tuhan yang telah mengampuni kita. Pengampunan itu akan mudah kita lakukan ketika ya, kita nggak memandang siapa dia. Kita memandang Tuhan, sudah selayaknya, sudah sewajibnya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Yang datang ini minta maaf pada saudara, baik yang datang, baik yang belum datang, maafin dulu. Karena itu mengenakan saudara. Bukan mengenakan yang kita ampuni, saudaraku. Ya, saya nggak mau bersaksi tentang saya, tetapi saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan kepada saya. Sehingga ada wajibnya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau saudara dan saya menolak pengampunan seorang itu menunjukkan kebencian, kepahitan, kemarahan. Tidak ada satupun dari semua sifat itu pantas dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Apalagi ngaku, nih gue Kristen. Yang militan dari lahir sudah dikristenkan. Kalau saya sih belum, waktu lahir belum dikristenkan sayang. Tetapi hari ini, seterusnya sampai akhirnya nanti, saya mengikuti apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Ya. Kalau yang suka baca firman ngomong gini di Matius 6:12. Tuhan Bapa kami yang di surga,
Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun akan mengampuni orang bersalah kepada kami. Bohong. Hari ini saudara harus belajar. Ya, bahkan Matius 6, 14, 15 yang ngomong gini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara ingat, kalau saudara hari ini sudah mendengar kebenaran firman tentang melepaskan kepahitan, bagaimana caranya belajar mengampuni, saudara harus mau sungguh-sungguh mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Ya. Ayo belajar mengampuni. Poin yang pertama, belajar mengampuni. Bisa enggak ya? Amin enggak ya? Enggak ada yang amin. Susah Bu. Ibu mau ngomong enak aja, belajar ngampuni. Tapi ini sampai sudah menohok, sampai ke dalam-dalaman. Saudara ketika belajar hari ini, lepaskan pengampunan. Tuhan tolong, berikan aku roh pengampunan. Saudara sementara melepaskan roh yang busuk di dalam hidup saudara, saudara disegarkan. Mukanya jadi cerah. Ya, keriput menjadi tidak keriput, enggak perlu ke salon yang mahal-mahal. Saudaraku, ya. Yang gemuk jangan tambah gemuk. Yang kurus biar tambah gemuk. Yang gemuk jadi langsing. Senang ya? Yuk belajar mengampuni. Poin pertama. Kalau ada yang tertawa sambil tersinggung. Ya. Yang pendek nggak usah tinggi-tinggi, ada patut tinggi sekarang. Udah benar. Ya kan? Yang tinggi nggak bisa pendekin diri. Jadi tenang, kurang dan lebih kita sama di mata Tuhan. Ya, ayo belajar mengampuni. Poin yang kedua. Agar kita dapat mengatasi kepahitan, maka perlu kita belajar untuk merendahkan hati. Mengampuni, merendahkan hati. Ini susah ini bagi orang. Saya bacain ayatnya atau tolong Pak Sabar membacai Lukas 6 ayat 29 sampai 30. Lukas pasal 6 ayat 29 sampai 30. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ya. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah kepada pipimu yang lain. Waktu yang lalu saya pernah bilang, pernah saya berkhotbah, kalau saya bukan tipe yang ketika digampar kasih pipi kanan. Enggak, coba aja tampar saya berani. Ayo, ini kaki dua. Pang, pang. Padahal tulang sakit. Tadi tendang orang masih mampu, Bu. Percaya sama saya ya. Kalau saya, tetapi hari ini kita belajar merendahkan hati. Artinya Tuhan sedang mengajarkan kita merendahkan hati, tidak mementingkan diri sendiri. Bukan secara terang-terangan itu kasih enggak, merendahkan diri. Ya. Jangan mentingin diri sendiri, akhirnya kita mau berbagi, loyal dalam menolong. Tuh kayak Sabar contohnya sering menolong saya. Makasih Sabar, ya. Perbedaan rendah hati dan rendah diri, saudara udah tahu kan? Rendah diri itu sama rendah hati berbeda sekali, saudara. Di sini kalau ada yang rendah diri, ayo bangun dirimu, jangan lagi rendah diri. Rendah diri ini adalah perasaan bahwa seorang tuh lebih rendah atau merasa orang itu lebih tinggi. Kalau tinggi badannya nggak apa-apa. Ya, jangan. Selalu merasa membanding-bandingkan orang lain, kayaknya minder, itu rendah diri. Tapi rendah diri sama dengan sombong, saudara. Teman, besok singer ya, nggak bisa, suaraku jelek. Sombong, saudara. Ya, sabar bagi yang tersindir. Bagus. Supaya besok singernya siap.
buat Tuhan. Itu orang yang gak rendah diri. Ya, rendah hatinya. Jadi WL ya belum mampu. WL kan harus penuh pengurapan. Ketika saudara berdiri di tempat ini, Roh Kudus mengurapi saudara. Amin. Jadi jangan malu. Maju terus. Itu orang yang gak rendah diri. Kalau rendah hati merupakan sikap yang tadi saya bilang. Siap, oh ya, oke, mau belajar ya. Karena kita menyadari kita itu memang orang yang penuh dengan keterbatasan ya. Manusia itu mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan cuma bisa nyanyi. Tadi apa lagu yang terakhir? Janjimu seperti fajar pagi hari. Tuh begitu. Bisa menagih janji sama Tuhan. Tapi saudara jalanin gak untuk Tuhan? Ya, saya bacain orang-orang yang rendah hati menurut Alkitab, bukan menurut Bu Evi. Ini secara real saya bicara menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Ada enggak di sini takut akan Tuhan? Saya takut Tuhan. Menggantungkan hidupnya. Taat kepada Tuhan. Siapa yang taat kepada Tuhan? Saya. Ya. Menghindari sombong. Enggak menyombongkan diri. Baru punya duit seperak sekilo udah sombong. Tahu kan punya duit seperak sekilo? Ya. Ya, punya duit seperak kan tuh sekilo sombong. Apalagi cepek cengan sekilo. Lebih sombong. Ya. Makanya jangan menghargai kelebihan orang. Begitu ada orang pinter. Wih, orang itu luar biasa ya nyanyinya. Kak, ajarin dong, Kak. Itu orang yang menghargai kelebihan orang. Banyak hal yang lain yang tidak cukup untuk saya berbagi di sini. Ya. Menyadari kelemahan diri. Kadang udah tahu kayak saya sih harus menyadari. Saya tadi sudah bilang sakit tulang. Ada tapi bukan karena kepahitan. Karena jatuh saudaraku. Ya. Menghargai talenta yang Tuhan berikan dipakai untuk menolong orang lain. Berpartisipasi dalam komunitas. Apalagi komunitas gereja. Itu saudara sedang mengumpulkan harta di sana. Bersedia menolong orang lain dengan tulus. Tanpa pamrih, jangan menolong orang lain ada udang di balik tahu ya. Udang di balik rempeyek. Beli tuh rempeyek karena di baliknya ada udang yang enak. Jangan saudaraku. Kadang-kadang saya ketularan orang bahasa Batak, bergaulnya sama orang Batak kan begitu. Maafin aku ya. Ya. Orang yang rendah hati adalah manusia yang tahu kekurangan dan kelebihan dirinya. Itu orang yang mempunyai kerendahan hati. Gak pernah meremehkan orang lain. Ya. Hari ini kita mau belajar merendahkan hati. Jangan ada ini. Yang jelek-jelek ada pada saudara, tapi yang bagus-bagus tadi, aku ini adalah takut akan Tuhan. Ada yang bertanya sama saya, Bu, kalau kita kekurangan, yang sepertinya saya nggak sebutin ya, materi bagaimana? Duduk di kaki Tuhan. Tuhan buka jalan buat kamu. Jangan cuma enak aja, menara doa tolong doain ya. Saya juga begitu saudara. Tapi saya datang ke menara doa, saya sujud kepada Tuhan. Tuhan tolong persoalan saya. Bahkan hati saya yang sedang kecewa, sedih. Saya nggak perlu ceritain karena banyak orang yang sudah tahu cerita ini. Sujud saya ke menara doa. Ngapain? Kan ada orang yang berdoa di sana. Kurang puas kayaknya ya kalau belum bersama-sama di menara doa. Ya kalau nggak percaya, tanya aja sama Tuhan. Dan pada rumput yang bergoyang, tanya tuh pada pakarnya. Seperti itu saudara. Jangan cuma maunya Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan, sementara kita nggak mau memberikan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Tuhan bilang,
Belajar merendahkan hatimu. Berarti satu sama lain sama kita. Enggak dikatakan dia kan siapa. Enggak saudara. Duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi sekalipun orangnya itu tinggi. Ya. Poin yang kedua, belajar merendahkan apa ya? Merendahkan hati. Hatinya direndahin. Yang terakhir, agar dapat mengatasi kepahitan hati kita, maka perlu kita belajar untuk mengasihi. Belajar mengasihi itu gampang sebenarnya. Ya, padahal firman Tuhan yang pasti saudara sering baca ini, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini orang sering salah kaprah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Banyak orang bilang gini, berarti aku mengasihi diriku dulu, baru mengasihi orang lain. Kalau orang itu mengecewakan aku kasihi diriku sendiri. Bukan saudaraku. Kasihilah sesamamu manusia. Nomor 1 poinnya. Benar gak Pak? Kasihilah sesamamu manusia. Baru seperti dirimu sendiri. Yang udah pasti manusia mengasihi dirinya sendiri. Tapi perintah Tuhan adalah kasihilah sesamamu manusia. Apakah saudara bisa melakukan seperti itu? Bisa kalau mau belajar. Ya. Kasih itu enggak membedakan apakah orang itu baik. Ini firman Tuhan yang ngomong saudara. Bukan saya. 1 Petrus 4 ayat 8 coba. Oh, itu tentang kasih, ya. 1 Petrus 4 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Coba. Terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang yang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Enggak dibilang kasihilah orang yang baik kepadamu, enggak. Kasih itu enggak boleh membedakan orang itu baik loh, kita harus baik. Atau orang itu luar biasa loh, kita juga harus memberikan, itu namanya take and give saudara. Ya, enggak dapat diberikan orang yang belum, kita harus dapat memberikan kepada orang yang belum mendapatkan anugerah itu. Hari ini kita mau belajar, enggak bisa Bu, bisa saudara. Cengkel, tapi ingat firman Tuhan. Kasih banyak menutupi kesalahan orang. Ya udah kasih aja. Bukan berarti materi saudara. Merangkul, ayo sama-sama kita makan. Hari ini kita nggak makan di Tony Romas. Tetapi kita bisa makan Tony Romas yang lain. Bersama emas-emas, tahu kan di mana tempatnya? Jangan ketawa saudara. Bersama emas-emas yang lain. Itu tempatnya, warteg. Kenapa Lamria ikut ketawa? Ya, tahu saudara, dulu saya suka makan Tony Romas, sekarang bukan waktunya Tony Romas. Masih bisa nggak? Bisa belajar bersama mas-mas yang lain. Ya, jadi saudara kita mau belajar, jangan membeda-bedakan kasih itu. Kita mengasihi orang, ini orang harus kita baikin, orang ini kita nggak layani. Jangan saudaraku. Orang yang hidupnya di dalam anugerah seharusnya memiliki level kasih tanpa syarat. Terus pada nunjuk, ibu yang harus seperti itu. Saya enggak, saya sih terus terang. Terima kasih buat doa saudara. Kalau saudara mendoakan saya seperti itu, pasti saya akan mempunyai kasih tanpa syarat. Tetapi kita mau belajar bukan untuk saya, tetapi untuk saudara dan saya agar sama-sama mengasihi orang. Tadi kasihilah musuhmu. Mana bisa, Bu? Tahu enggak dia? Hutang dari 7 tahun yang lalu sampai sekarang enggak dibayar. Bayangin. Itu baru hutang. Belum lagi Bu, tahu enggak dia? Serobot tanah saya. Belum lagi Bu, dia itu pernah putusin anak saya. Banyak hal yang membuat orang enggak dapat mengasihi orang. Tetapi hari ini kita mau belajar. Ya, kita baru aja
membaca tuh tadi ayat di atas. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan ayat yang tadi ya. Kita mengasihi orang yang terlebih dahulu yang Tuhan suruh. Tapi seperti kita yang mengasihi diri kita. Bahwa ayat yang tadi yang kita baca tadi justru mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain. Ada orang ngomong begini, berat gue menolong orang lain. Namun yang paling lucu dia ngomong gini, mengharapkan orang lain selalu berbuat baik sama dia. Penuh kasih, punya toleransi kepadanya. Saudara, ya, kasih itu bukan yang pasif, kasih itu cuma bukan yang ngomong-ngomong doang. Kasih itu harus aktif, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan tadi. Fokus, kasih ingat bukan untuk diri sendiri, tapi melainkan untuk orang lain. Ya, mari kita belajar mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Atau dengan kata lain, belajar mengasihi sebagaimana kita ingin orang lain mengasihi kita. Kalau saudara ingin orang lain baik dengan kita, baik dong dengan dia. Tetapi bukan hanya satu orang, tapi untuk semua orang yang saudara ketemuin ya. Ada di Lukas 6 ayat 31, berbicara bagaimana. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Ya, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Berbuatlah juga demikian kepada mereka. Jangan bilang orang ini gue udah buat baik, tapi kok balasan seperti ini, biarkan saja. Gak usah dipikirin. Tugas kita adalah terus berbuat baik kepada orang. Ya, iya apa enggak? Enggak apa iya? Yang udah ngerasain kasihnya Tuhan, yang sudah ngerasain pertolongannya Tuhan, saya pengen tahu seberapa banyak yang pernah merasakan pertolongan Tuhan di tempat ini saat ini. Saya angkat tangan. Berarti yang gak angkat tangan gak pernah ngerasain pertolongan Tuhan. Saudaraku, aku mau kasih tahu, nafasmu aja pertolongan Tuhan. Ya, aminnya banyak. Ya, siapa yang pernah merasakan pertolongan Tuhan? Ayo angkat tangan. Semuanya. Ya, saudara, ketika rambut kita, ya ada ceritanya nggak enak. Rambut kita semir aja itu pertolongan Tuhan loh. Saudara tahu, kayak kita rambut putih ya, kayak saya rambutnya udah putih. Ini bukan disemir saudara, memang putih sendiri dari sononya. Ya, karena saya pegang firman Tuhan, sampai memutih rambutmu. Wih, Tuhan gendong saya. Amin, padahal alasannya bukan itu. Aku saudara ya, karena saya hamba Tuhan, saya takut kalau bohong-bohong kecil jadi gede kan. Jadi sekali lagi saudara, ayo belajar mengasihi. Sanggup nggak ya? Harus. Ada yang bilang harus. Saya bagi sedikit pengalaman saya dengan satu orang tua. Ini real karena barusan belum lama kejadian. Banyak yang sebelum-sebelumnya ya. Kemarin saya bersaksi tentang seorang pembisnis yang melakukan sesuatu. Tetapi hari ini saya mengingat berapa tahun yang dulu satu orang tua yang mempunyai luka di hatinya. Kita capek ya, doain terus kok nggak berubah. Ternyata harus dibujuk. Orang itu sampai mau minta ampun pun nggak ku ampuni katanya. Aduh, lukanya sampai sudah ke ubun-ubun. Cari ubun-ubun lari yang itu kalau minta berkat dari Tuhan. Kita doain, kita baikin. Sehingga lukanya lambat laun menghilang. Tapi sampai hari ini kita terus mau berdoa untuk orang tua tersebut. Pendoa sudah pernah saya ajak untuk berdoa. Saya sekali lagi saya bercerita orang tua itu. Seorang ibu yang kecewa, yang merasa disakiti. Ya.
yang gak bisa mengampuni. Jadi saudara hari ini belajar. Kenapa? Kehidupan selama dia tidak mengampuni, dia pastinya gak bahagia. Begitu ngelihat lagi, dia benci. Ya. Begitu dia ingat lagi kayak saya kemarin kehilangan salah satu putra saya. Begitu ingat, saya sedih. Akhirnya saya ambil keputusan, saya gak mau sedih, serahkan sama Tuhan. Tuhan yang ngatur segala kehidupan. Karena apapun yang saya lakukan, kebaikan apapun yang saya lakukan, setaat-taatnya saya sama Tuhan, kuasa Tuhan yang menentukan. Betul saudara? Karena tidak ada orang karena kebaikannya menambah sehasta umurnya. Iya, seperti itu saudaraku. Ya. Jadi demikian firman hari ini. Kalau udah demikian, napasnya lega. Saya undang dulu pemusiknya, saya undang dulu. Saudara, kita mau belajar dengan 3 cara tadi, mengatasi kepahitan hati saudara dan saya. Agar kita dapat mengatasinya, maka perlu kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kedua, kita harus belajar merendahkan diri, jangan sombong saudaraku. Ketiga, ini yang terpenting dari yang penting, mengasihi. Belajar mengasihi, berarti kita mau belajar mengasihi orang-orang, siapapun mereka. Kiranya firman ini yang sudah saya sampaikan dapat menjadi rema, menjadi berkat buat saudara dan saya di dalam mengatasi kepahitan hati. Dan sebelumnya saya mau angkat satu pujian, yang mana itu Tuhan yang mengampuni sepelanggaran. Jawa Timur. Saudara bisa nggak nyanyi itu? Nyanyi, jangan enggak. Dari barat Nyanyi terus. membuang dosa, Tuhan membuang dosamu, saudaraku. Gak diperhitungkan lagi. ingat lagi pelanggaran. Tuhan udah mengampuni kita begitu luar biasa, saudaraku. Jauh ke dalam nyanyi terus. tubir laut, kau melemparkan dosaku. Dosa kita itu luar biasa. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar Angkat tanganmu, saudaraku. Kasih Tuhan. Pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Saudara, kita sudah mengangkat pujian ini. Coba saudara merenung sejenak, pujian ini bukan sekedar pujian, tetapi Tuhan kita yang luar biasa yang telah mengampuni dosa kita. Maka daripada itu mari saudara, kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita belajar merendahkan diri kita. Mari kita mau belajar mengasihi orang-orang, siapapun orang itu. Tidak lagi engkau memandang 1, 2 sampai Z. Tetapi saudara melihat Tuhan begitu besar. Tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kita yang dahulu. Hari ini saudara terus mengingat ketiga hal ini. Untuk hidup saudara nyaman. Untuk hidup saudara menjadi cerah. Supaya hidup saudara menjadi apa yang saudara doakan, Tuhan menjawab dan mendengarnya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami mau belajar Tuhan di dalam mengatasi kepahitan hati kami saat ini. Seberapa banyak orang-orang yang sakit hatinya, kecewa hatinya. Tapi hari ini kami belajar 3 hal. Bahwa ketika kami kecewa, ketika kami sakit hatinya, hari ini kami belajar justru mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sehingga Tuhanlah yang mengangkat kepahitan itu. Dan kami juga mau belajar Tuhan merendahkan hati kami Tuhan. Agar kami tidak lagi sombong. Agar kami tidak lagi berhitung. Akan tetapi kami tahu sekarang Tuhan, ketika kami merendahkan di hati kami, Tuhanlah yang memperhitungkan itu. Dan belajar kami mengasihi orang-orang. Siapapun dia, kami mau belajar kasih tanpa syarat. Orang itu siapapun dia, kami tidak lagi memandang ukurannya dari kesalahannya, tetapi kami mau belajar Tuhan. Urapi kami, berikan kami kemampuan Tuhan. Karena hanya Tuhan dengan urapan yang kudus mampu memberikan itu kepada kami. Terima kasih Bapa. Maka daripada itu Tuhan urapi setiap kami, urapi setiap yang para mendengarnya, yang dimanapun mereka berada. Mereka ada di luar kota, mereka ada di Jakarta, mereka ada di rumah. Tuhan urapi mereka Tuhan. Lepaskan kepahitan hati mereka Tuhan. Bahkan kami yang ada di sini yang telah mendengar, buka hatinya Tuhan. Jadikan telinganya telinga seorang murid. Sehingga firman ketika ditaburkan menjadi rema, menjadi berbuah-buah di dalam hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami terlampau percaya Allah kami Allah yang dahsyat, yang telah mengangkat segala kesalahan kami. Yang telah membuang jauh-jauh ke tubir laut segala pelanggaran kami. Hari ini Tuhan mengurapi kami. Terima kasih Bapa, dan alaskan doa ini hanya di dalam satu nama yang ajaib. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Umat percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya ada yang bantu enggak? Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus di awal bulan. Biasanya mereka menyediakan sendiri, biasanya mereka jadikan pakai air teh atau sirup atau apa yang segala yang manis. Dan biasanya mereka juga memakannya pakai roti, tetapi hari ini di tempat ini kita sediakan perjamuan kudus yang datang dari surga, diurapi oleh Tuhan. Maka Tuhanlah yang menjadi saat ini, yang menjadi kekuatan kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih
Sebelumnya saya akan membacakan buat saudara. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 28. Jadi barang siapa dengan cara yang gak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara, sebelum kita masuk lagi dalam perjamuan kudus, jemaat Tuhan masing-masing berdoa. Saudara yang mempunyai persoalan masalah, selagi saudara baru saja mendengar akan kebenaran firman Tuhan, berdoa minta Tuhan luputkan, berdoa ampuni mertuamu, orang tuamu, anakmu, rekan kerjamu, kerabatmu, ampuni dia. Suamimu, ampuni dia. Teman rekan bisnis, ampuni dia. Lepaskan pengampunan. Seperti Yesus yang telah mengampuni kita. Juga naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Serahkan juga semua masalah, doa-doa yang belum terjawab saudara. Yang belum terjawab doa saudara. Tuhan, aku rindu diberikan keturunan. Berdoa sambil berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu ingin mempunyai rumah. Aku rindu ingin mempunyai mobil. Aku rindu ingin mempunyai motor. Doakan. Tuhan akan berikan yang terbaik buat saudara. Terus saudara berdoa. Tuhan, kirimkan jodoh seiman sepadan. Tuhan, hari ini saudara minta. Terus berpengharapan, ucapan syukur kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab doamu. Semua jemaat itu berdoa, berdoa dan berdoa. Bagi yang sudah selesai berdoa, sudah selesai melepaskan pengampunan, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Siapkan hati saudara menerima perjamuan ini. Angkat roti perjamuan ini tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. Di saat sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur di atasnya dan memecahkan yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan memakan roti perjamuan ini memperingati tubuh Kristus yang mati di kayu salib. Yang mati demi kita manusia yang berdosa yang seharusnya binasa. Haleluya. Mari kita makan roti perjamuan ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita akan angkat juga cawan anggur perjamuan ini. Di 1 Korintus 11 ayat 25 tertulis. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perjamuan ini lambang dari darahnya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Oleh karena dosa-dosa kita umat manusia sehingga Tuhan Yesus menanggungnya dengan darah yang mahal. Untuk ganti dosa kita. Ganti segala penyakit kita, kutuk keturunan. Haleluya, mari. Saudaraku, kita semua sudah dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Kita minum cawan ini. Haleluya, terima kasih Tuhan, darah anak domba Allah yang telah melepaskan segala dosa, kutuk maut, kutuk keturunan dalam hidup kami. Haleluya. Masuk dalam penyembahan. Sembah syukur saudara kepada Tuhan. Katakan haleluya, Tuhan baik. Engkau baik. Oh haleluya.
Kiara barala se kiara lalamo. Oh, di kiara lalamo. He kiara lala se. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Kiara pore teki kapo. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sembah dia, sembah Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami telah memakan roti dan anggur perjamuan kudus melalui perjamuan ini. Tanda kami bersekutu dengan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengenang akan kematian-Mu Tuhan yang di kayu salib sebagai penembusan, pengampunan dosa kami ini Tuhan. Darah-Mu yang mahal telah menebus kami. Kami yang seharusnya binasa menjadi tidak binasa. Segala dosa telah diampuni, ditebus kematiannya di kayu salib. Segala kutuk-kutuk maut, kutuk keturunan telah dilalukan melalui bilur-bilur darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama saya katakan. Amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah membawakan firman Tuhan dan perjamuan kudus. Baik, kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk Abigail, adik Abigail. Ya, sebelumnya kita berdoa di dalam tundukkan kepala. Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berserah hanya padamu Tuhan. Apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Sebentar kami memberikan yang terbaik untukmu Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan kami, supaya persembahan yang kami berikan layak untukmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, bagi saudara yang mau memberikan persembahan, dipersiapkan. Juga untuk yang ada di Zoom, saudara-saudara bisa scan barcode by OVO, juga bisa ke rekening BCA atas nama BCA GB Impact Umum, dengan nomor rekening 0704250050. Saya ulangi, dengan nomor rekening 0704250050. Ya, persembahan saudara dipersiapkan. Persembahan silakan dijalankan. Shalom semua, selamat hari Minggu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan.
hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tinggal tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ini pujian yang indah. Abigail datang enggak untuk kesaksian. Jadi mendadak kita ajak Abigail untuk bernyanyi, ya. Biar pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Ya, selanjutnya saya mau membacakan Impact News. Ya. Sunday service Zoom jam 10 pagi dan YouTube jam 3 sore. Jadi saudara-saudara tetap by virtual, yang ada di rumah tetap buka di Facebook GBI Impact. Ya, tetap beribadah, tetap memuji Tuhan. Selanjutnya. Ya, ada doa fajar setiap hari Senin dan Kamis jam 5 pagi. Jadi saudara-saudara kami undang untuk mengikuti
Facebook live GBI Impact doa fajar jam 5 pagi. Jadi saudara-saudara yang ingin didoakan, yang ada pergumulan, kami dari Menara Doa siap mendoakan saudara. Selanjutnya hari Senin, minggu pertama jam 7 ada fellowship, dan Jumat minggu ketiga jam 3 ada fellowship via Zoom. Ya, Sunday School untuk anak-anak sekolah minggu via Zoom di minggu kedua dan keempat jam 2 siang. Oke, sampai di sini. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah hadir di tempat ini, juga saudara-saudara yang di via Zoom juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. Saya bersyukur kita masih bisa beribadah, masih diberikan Tuhan kesehatan. Kita mau tetap mengucap syukur sama Tuhan ya. Apapun yang terjadi, kita tetap beribadah, cari Tuhan. Amin. Ya. Selanjutnya untuk doa syafaat saya serahkan kepada hambanya, Ibu PDP Elizabeth. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh menerima perjamuan kudus Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Berkati Ibu Gembala yang sudah menjadi berkat pada pagi hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, beri kesehatan kekuatan baginya. Untuk terus melayani Tuhan. Melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan Tuhan. Berkati keluarganya, berkati usaha, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk WL, singer, pemusik yang sudah melayani tim media, bahkan adik Abigail yang sudah menyaksikan pujian Tuhan pada pagi hari ini. Berkati mereka semua ya Tuhan, kembalikan energi yang sudah mereka berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana ke depan, untuk GB Impact Tuhan. Kami percaya Tuhan jiwa-jiwa yang rindu untuk onsite Tuhan. Kami percaya Tuhan beri kesempatan untuk mereka boleh datang bersama-sama memuji, memuliakan Engkau, beribadah di gereja Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Natal Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berkati semua panitia, mereka yang terlibat di dalam kegiatan Natal GB Impact ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, beri kekuatan, kemampuan, hikmat untuk mereka juga memberikan Tuhan pujian, bahkan kesaksian di dalam Natal Tuhan. Kami juga berdoa untuk GB Impact Natal, GB Impact Pangkal Pinang juga Tuhan berkati jiwa-jiwa di sana Tuhan. Biarlah bertambah-tambah jumlah bilangannya Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Tuhan di Pangkal Pinang juga Tuhan, di sana banyak orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati gereja GB Impact, berkati juga gereja-gereja yang lain Tuhan. Kalau sampai saat ini mereka belum dapat melayani Tuhan, belum beribadah Tuhan, biarlah mereka pun ada kesempatan Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang terikat sudah dilepaskan. Kami berdoa Tuhan negara bangsa kami mengucap syukur. Biarlah terus tangan Tuhan menyertai bangsa kami, memberkati pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua para menteri, petinggi bangsa. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah Tuhan kami percaya Indonesia dipulihkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapak, kami akan menerima berkat daripada Engkau Tuhan pakai Ibu Gembala. Di dalam nama Yesus. Ya, mari saudara kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Sambil berharap Tuhan memberkati saudara. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Dan damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan. Serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara
dari siang hari ini sampai Maranatha, Kristus menjemput para salehnya. Haleluya. Yang sudah menerima berkat, bersama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk saudara. Sampai Ya. bertemu lagi di minggu yang akan datang. Ibadah kita sudah selesai. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.